Saudara onlineku, Umay Dayak mencoba memaknai pembacaan firman Tuhan tadi dengan pertolongan Tuhan Doa minta penyembuhan dari Mazmur 41 ayat 1 hingga yang ke-5. Doa minta penyembuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Yang kedua, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Itu saudara onlineku. Kita melihat firman Tuhan ini yang dari Mazmur 41 Mazmur 41 ayat 1 hingga yang ke-5 dengan perikop doa minta penyembuhan. Umay Dayak mencoba sedikit dari ayat yang kedua. Di situ dikatakan berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Ini satu ayat yang luar biasa. Kita lihat simple, pendek maknanya, seluas bumi Firman Tuhan ini luar biasa Ini juga yang selalu tiap kami berhimpun, kami kebaktian di rumah ini selalu kami baca ini sama anak-anak kami berbagi Jadi ketika yang kelimanya kami sama-sama membacanya ketika untuk penyembuhan. Kami semua memegang di tempat yang sakit Dengan pertolongan Tuhan, dengan berkat Tuhan kita ditolong disembuhkan dari sakit penyakit. Nah, nas-nas ini kita bagi anak-anak 1, yang lagi 2, terus Umay Dayak, terus suami gitu setiap malam bergantian. Ini selalu didampingi dengan Mazmur 91 ayat 1 hingga yang ke-16, Mazmur 71 ayat 1 hingga yang ke-24. Itu kami berbagi membaca ayatnya dengan anak-anak. Sehingga terakhirnya di ayat yang terakhir kami membacanya bersama-sama. Begitu saudara onlineku, kita berbagi tip aja untuk perhimpunan di dalam rumah tangga kita sendiri. Bukan berarti kita tidak kebaktian di gereja, itu hari Minggu Itu hari kudus, harus kecuali kalau kita sakit. Kalau ada kita tidak tahu kendala yang lain di samping sakit. Kalau kita memang ada waktu untuk Tuhan, hari Minggu itu kita harus ke gereja karena itu rumah Tuhan. Kita bertemu dengan Tuhan, saudara onlineku. Di rumah wajib juga, karena ini rumah tempat tinggal kita 24 jam. Jadilah rumah ini menjadi rumah Tuhan yang kedua setelah gereja. Maka Tuhan akan hadir setiap saat di rumah ini, hati, pikiran kita semua yang ada di dalam rumah. Kita serahkan semua untuk Tuhan. Biarlah Dia yang mengatur. Kita sabar menunggu karena indah pada waktunya. Tidak usah kita mengatur Tuhan kapan Dia mau beri kesembuhan, kapan Dia mau kasih rezeki, kapan Dia mau kasih ini dan itu. Kita bersabar. Yang kita lakukan berdoa, membaca firman, memuji dan memuliakan nama Tuhan itu. 3 itu wajib memuji nama Tuhan itu wajib dikumandangkan di rumah. Kalau kita lagi nggak enak badan, flu, Umay Dayak selalu ada lagu-lagu rohani di HP ini. Kadang bangun pagi itu, dan Umay Dayak juga nonton pendeta-pendeta yang memberi khotbah dan doa dan lain sebagainya itu Umay Dayak putar gitu. Begitu
Umay Dayak ngambil ayat yang kedua tadi, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, ya. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Luar biasa saudara onlineku. Ya, itu sangat luar biasa ya. Dalam dan luas. Dalamnya mungkin sedalam Samudra Pasifik. Ya, luasnya mungkin seluas bumi. Bayangkan saudara onlineku. Kita harus disuruh memperhatikan orang lemah supaya kita diluputkan ya dari celaka. Artinya kita wajib ya membantu dan menolong orang lemah. Wajib, karena ditertulis. Kalau kita mau diluputkan dari celaka. Simpel saudara onlineku. Ya, setiap hari di rumah kita sendiri. Kita lihat anak-anak kita lihat cucu kita lihat menantu kita. Dalam rumah dulu. Kita tidak usah jalan-jalan cari orang lemah sepanjang jalan dimanapun. Ya, di rumah dulu. Ya, suami, istri, anak, cucu, menantu, itu yang utama dulu. Ya, lemah itu banyak. Ya, apakah dia secara finansial, apakah dia lemah waktu kondisi tubuhnya tidak baik, dia kurang fit, kurang sehat. Ya, suami kita, istri kita, apa yang kita lakukan saudara onlineku? Berdoa untuk dia. Tidak terlalu sukar. Ya. Memperhatikan orang lemah. Di sekeliling kita dulu. Ya, ketika anak kita sakit, Umay Dayak dan suami yang melakukannya karena dia sakit tipes kemarin, ya tidak seperti COVID. Ya, kalau COVID berdoa dari dalam itu, kemarin waktu COVID terpapar beberapa kali ya, anak-anakku juga Umay Dayak dan suami 2 kali. Kita pakai video call. Ya kan? Nah, makanya aku bilang HP ini diberkati. Jangan kita ngomong HP ini jadi berhala. Kita doakan HP kita ini menjadi alat yang diberkati Tuhan ya. Jadi ketika COVID itu kita video call. Doanya ya Umay Dayak dan suami dari kamar, anak-anak di kamar ketika mereka terpapar, ya kami berdoa ya. Di video call kan bisa satu rumah gitu. Makanya luar biasa HP ini ya. Kalau kita mendoakan dia menjadi alat Tuhan ya. Kemudian itu waktu sakit ya, luar biasa loh doa dari orang tua untuk anak itu. Ketika dia lemah, itu sakit ya, waktu dia sakit. Waktu sukacita, itu obat mujarab loh doa dari orang tua itu. Secara mental ya, dia sudah merasa orang tua memperhatikan dia, mendoakan dia. Itu luar biasa, jadi obat, jadi penyemangatnya, dia menjadi kuat. Oh, orang tua aku memperhatikan, dia berdoa minta pertolongan Tuhan, sembuh. Kita tidak melupakan obat yang dari dokter juga, harus, tapi diiringi dengan doa. Doa dari orang tua adalah yang pertama, obat mujarabnya. Ya. Yang kedua, ketika anak-anak kita ya dalam sukacita atau berulang tahun, mereka tidak meminta dirayakan mewah-mewah, ramai, makan di mana, di sini situ, tapi doa, kado terindah untuk mereka. Ucapan lewat HP dulu, nanti kumpul. Itu yang Umay Dayak dan suami selalu lakukan. Baik anak, baik cucu,
Kalau cucu kan punya orang tua, kalau mereka bawa ke sini ya kita kumpul berdoa. Kalau enggak kita pakai video call. Tapi selama ini karena cucu punya satu, ya selalu diundang sama anak menantuku, kadang di rumah mereka, kadang di sini saudara onlineku. Itulah harta kekayaan yang diwarisi Tuhan untuk kami sekeluarga. Ya, yang bisa Umay Dayak bagikan lagi untuk saudara onlineku di seluruh dunia dimanapun kalian berada. Itu tip-tipnya sangat simple ya. Kita merasa ringan dan mulus karena ada pertolongan Tuhan selalu ya. Kemudian anak-anak kita ada dalam masalah, kita tolong dia, kita topang dia. Suami istri seperti Umay Dayak bilang tadi, kalau dengan suami kami tidak berdoa sendiri, apalagi kalau ada masalah dengan anak-anak kita, karena kita hidup ini tidak ada yang lepas dari masalah saudara onlineku. Kadang itu bukan dari dalam ya, dari luar. Setan itu di mana-mana ya. Jadi yang kita lakukan jangan perang fisik. Ya. Kita topang mereka dengan doa, dengan suami ya. Jadi satu tangan berdoa sampai menangis, meminta pertolongan Tuhan. Kalau dengan kekuatan kita sendiri, Dayak yakin ya. Kalau dengan kekuatan sendiri, kita harus minta pertolongan Tuhan. Selalu ikut campur di dalam kehidupan kita. Setiap saat. Bukan ada hari-hari tertentu. Bukan menunggu ulang tahun. Bukan menunggu sakit. Harus setiap saat saudara lain. Apalagi kalau kita perjalanan ya. Sudah masuk ke mobil, duduk, berdoa dulu yang kita lakukan. Minta pertolongan Tuhan. Apalagi kalau perjalanan jauh. Dimanapun kita singgah, kita selalu bersyukur dan berdoa sampai kita kembali ke rumah dengan keadaan selamat. Itu arti kita memperhatikan orang lemah saudara onlineku. Ya, kita perhatikan dulu orang yang dekat dengan kita, yang ada di sekitar kita dulu. Barulah kita nanti akan menemui orang-orang di luar sana yang mana yang kita anggap itu harus ya, saudara kah? Ya orang tua, terus ya yang lain-lain dulu. Jangan kita lupakan anak-anak kita ya, anak cucu menantu kita itu yang utama dulu, baru nanti kita ke yang lebih ya luar dari keluarga inti gitu. Karena itu kita yang mengatur semua ya, baik doa, baik nanti kita apa yang bisa kita bantu gitu. Begitu saudara onlineku. Itu menurut sisi pandang ya Umay Dayak menyikapi ya Mazmur 41 ya, ayat yang kedua, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah karena Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Ini yang terakhir, kita jangan sekali-kali melupakan kebaikan orang saudara onlineku ya. Sekecil apapun bantuan dan kebaikan orang, baik itu orang kaya, baik itu orang miskin ya, kita harus mengingatnya dan berterima kasih. Kita akan mendoakan dia ketika dia pernah menolong kita ya. Apalagi orang lemah tadi, mereka akan berdoa saudara onlineku kalau kita bantu dia ya. Kami bukan ini ya, bukan menebar-nebar kebaikan, bukan. Karena itu refleks datang ya. Kayak kemarin Umay Dayak tuh mau belanja, tiba-tiba melihat seorang kakek di jalannya Undang itu, tua mungkin itu 70-an ya, uban semua sampai ke kumis beruban, hujan-hujan gerimis gitu. Dia jalan bawa 2 karung yang penuh dengan botol aqua yang sudah kosong itu, gelas-gelas aqua itu. Aduh, Umay Dayak menangis. Jadi pelan-pelan dipinggirkan dulu mobilku. Kalau diklakson tidak etis karena dia orang tua. Loh, kok tiba-tiba dia nyebrang? Ada penyeberangan kayu saudara lainku. Umay Dayak hampir nangis karena ada berpapasan dengan beberapa mobil atau motor gitu, agak lambat gitu, agak lambat
meminggirkan mobil. Jadi di pinggirkan, dimatikan mobilnya, baru Umay Dayak keluar, ya, mobilnya dikunci. Oh, si kakek ini hampir menyeberang ke Damang Batu, ya. Umay Dayak kan dinyai undang. Jadi karena mungkin ya karena pengaruh tua, ya, Umay Dayak panggil, Pak, nggak dengar, Pak, nggak dengar. Terus ku tepuk tangan, kakek, lebih nyaring lagi gitu. Dia noleh, sini kek, sini. Karena Umay Dayak nggak berani, itu kan jembatan kayu, sudah agak goyang-goyang. Tapi kakek itu begitu kuatnya, begitu semangatnya dia membawa 2 karung itu. Mungkin tidak berat sih, karena itu botol-botol plastik, ya. Dia tinggalkan di ujung jembatan di Demang Batu, terus dia balik karena aku gini-gini, kakek sini kek gitu. Agak bingung juga sih dia melihat, loh kok ini perempuan panggil aku kenapa. Jadi pas dekat, kakek orang Dayak, karena tadi kan ku panggil bapak kan nggak menoleh. Kakek orang Dayak, terus mungkin dia ada gangguan di ini, terus tersenyum-senyum angguk-angguk. Oh mungkin dia. Nah saya kasih lah sedikit ya, 100.000. Ini kek bisa untuk beli beras, aku bilang. Ya dapat 5 kilo berapakah? Jangan hujan-hujan kek, nanti sakit. Ya terima kasih, katanya gitu. Angguk-angguk kepala terima kasih. Ya Umay Dayak merasa bersyukur. Ketika di perjalanan Umay Dayak jumpai, ya, apa yang Umay Dayak lihat? Umay Dayak melihat sosok ayahanda, ya, yang tahun 2005 sudah meninggal. Ketika aku melihat, karena Umay Dayak nih dari orang miskin, saudara lain. Ketika melihat orang kesusahan dan miskin, selalu menggerakkan hati. Itu yang kami dua suami selalu mengajarkan untuk anak-anak. Kita tidak boleh sombong. Sedikit apapun kita bisa membantu orang lemah. Jangan sekali-kali kita sombong. Tuhan tidak menginginkan kesombongan. Kita tidak usah mencari orang lemah, saudara. Di mana kita temui aja, ya, karena setiap hari orang lemah dan miskin itu banyak, tapi Tuhan akan mengatur, ya. Umay Dayak tidak menyangka waktu hujan gerimis seperti itu, ada seorang kakek berjalan bawa karung. Umay Dayak jadi teringat dengan almarhum ayahanda yang sudah bersama Tuhan sekarang, karena dia orang yang melekat dengan Tuhan. Tahun 2005 bulan Februari sudah dipanggil. Selalu teringat, ya. Jadi spontan hati nurani Umay Dayak. Begitu juga suami itu di jalan sering juga singgah melihat seorang nenek yang bawa bahasa Dayak tuh lontong. Itu orang Dayaknya. Dia tidak menjadi pengemis, tapi dia mencari paku, saudara lainku. Itu ada magnet yang dia bikin, terus dia tarik. Itu luar biasa. Dia tidak meminta-minta, tapi itu menolong. Di samping dia bisa dijual nanti paku-paku, itu menolong pengendara motor, mobil. Bayangkan kalau gembos ban mobil atau ban motor, berapa duit kita? Itu wajib loh kita tolong nenek. Setiap kami lihat, kami selalu, biar tidak banyak, ya, kasih 100.000, kasih 20.000. Zaman COVID saya kasih masker, saya kasih uang 200.000. Itu di komplek Tunjung Nyahu, ya, sering di situ beliau, mungkin berdomisili di situ. Dia tidak mau pakai masker, mungkin karena sudah tua nggak bisa bernapas. Begitu, saudara lainku, ya, makna
ayat yang dari Humay Dayak tadi ambil dari yang kedua, mungkin konten berikut nanti akan kita lanjutkan ke konten-konten ke ayat yang lainnya. Humay Dayak sudah nggak bisa ya kalau melihat kakek nenek masih berjuang hidup di jalan padahal usianya sudah renta. Setelah ayah meninggal, dipanggil Tuhan 2005. Kami merawat ibu selama 16 tahun, saudara lainku. Langsung Madayak dan suami boyong karena di kampung kan. Kami bawa ke Palangkaraya. Gak tahu usianya waktu itu ya, tahun 2005 itu usia ibu. Sekarang tahunnya 88 tahun ya usia ibu. Jadi selama 16 tahun ibu itu tidak bisa memasak, saudara lainku. Benar-benar kita melayani dia ya. Humay Dayak tuh masak, nanti makanan diantar, walaupun waktu itu usianya berapa tahun aja sih, cuman dia kan orang desa, orang kampung, biasanya kalau masak itu kan pakai kayu. Kalau di sini kan kompor gas, dia takut ya. Jadi ngapa-ngapain tuh nggak bisa ya, di dapur itu nggak bisa. Jadi kita layani benar-benar, harus kita yang melayaninya. Yang bisa dia lakukan bersih kamarnya sendiri, ya cuci pakaiannya sendiri masih bisa ya, karena kamar mandinya kan sendiri dekat kamar itu. Jadi kalau masak enggak ya. Jadi murni dia itu kita yang harus melayani selama 16 tahun. Jadi kemarin ini cerita sudah ini ya, COVID lagi ganas-ganas, orang di sekeliling banyak yang meninggal, yang tua, yang muda, termasuk penetua diakon ya di gereja kami Galilea banyak. Aku tidak bisa menyebutkan satu persatu. Ya di rumah ini aja terpapar berapa kali anak-anakku. Ya. Karena itu mudah jangkit, jadi kami pakai video call karena di kamar sendiri-sendiri, ada WC kamar mandinya sendiri, jadi mereka sendiri ya. Langsung isoma ya, sendiri di kamarnya. Jadi kami berdoa itu cuma pakai video call, nanya sudah makan belum, karena juga ada dokter yang dan perawat yang kita panggil ya ke sini 1 kali sehari untuk kasih obat dan ini ya nyuntik vitamin ya, suntik vitamin begitu. Kembali ya ke cerita merawat ibu. Merawat itu sebenarnya kalau sakit, ini ibu ini sehat, cuman dia tidak bisa masak ya, karena dia takut dengan kompor gas. Memang dia tidak pernah dan tidak biasa. Jadi sampai sekarang pun di usianya yang ke-88 dari tahun 2005 ya, Februari ayahanda itu berpulang ya, kembali ke surga. Ibu langsung kuboyong, kubawa ikut kami di sini ya. Itu atas permintaan suami saya. Suami saya itu luar biasa, suami yang luar biasa baiknya ya terhadap keluarga, terhadap istri. Ya selama 40 tahun ulang tahun pernikahan kami, beliau tidak pernah mengulang kata-kata yang kasar, yang kotor, apalagi menyentuh, memukul ya, jauh. Karena suamiku ya orang yang takut dengan Tuhan, saudara. Kami melekat dengan Tuhan. Itulah yang semakin memperkuat iman percaya Humay Dayak. Ada sosok yang luar biasa juga setelah ayahanda. Setelah mertuaku juga orang yang melekat dengan Tuhan. Kami dikelilingi dengan orang-orang yang melekat dengan Tuhan, saudara. Mertuaku juga yang laki-laki, yang perempuan sama. Ya. Karena kami satu kampung, masih ada hubungan darah. Jadi semua ya orang di sekitar kita itu ada pengaruh besar ya dengan pertumbuhan iman kita. Jadi zaman COVID kemarin, karena ibu tuh usianya sudah sangat rentan terhadap penyakit, kami titipkan ya, ikut adekku ya Sumardi di Desa Tuwung, karena dia punya rumah dan agak jauh dari penduduk, enggak juga terlalu jauh. Itu dikelilingi oleh saudara-saudara sepupuku juga ya. Jadi cuma mereka berdua di situ ya. Ini karena COVID sudah mulai mereda, dengan pertolongan Tuhan nanti akhir bulan ini ya sudah
Dayak jemput kembali ya. Sudah kembali ikut kita di sini dengan usia 88 tahun, puji Tuhan. Jadi selama di sana juga ya di tempat adik, kami dengan suami selalu menyupport ya secara finansial, doa. Tiap malam itu tidak pernah ketinggalan doa. Baik suami, baik Umay Dayak mendoakan adik yang sekarang merawat ibu di desa Tuwung ya. Juga tiap bulan ya kami juga masih membantu ya untuk membeli ya, walaupun tidak banyak, kasih beras 20 kilo ya, kasih uang 500.000, kadang bisa 300.000 tiap bulan, tapi rutin membantu itu karena adik sudah ya merawat orang tua kita yang sudah sepuh. Itu bukan hal yang mudah, saudara onlineku ya. Kadang kita kasih aja dekat tempat tidurnya, karena dia sudah sepuh kan tidur aja. Kalau kita nggak tunggu dia makan, itu bisa nggak dimakan. Saya pernah beli buah mangga itu sampai busuk. Jadi aku tunggu, aku yang membukanya, harus dimakan gitu. Apa yang dia katakan? Kenapa itu mah yang nggak dimakan? Katanya nunggu anakku ini kesini baru aku buka, sampai busuk, saudara onlineku. Itu kasih orang tua itu kepada anak ya. Begitu. Dengan pertolongan doa dari saudara onlineku nanti ya, mudah-mudahan akhir bulan ini orang tua kita bisa kita jemput, karena sekarang lagi dibenah ya. Jadi selama 2 tahun ya kamarnya itu tidak ditempati, memang lampunya hidup, kita ganti cat biar nanti ya lumayan bagus ya dicat, karena ada bocor sedikit gentengnya oleh tukang AC sering naik ya ke blower itu, jadi pecah itu genteng, jadi bocor. Sekarang dalam proses ya, masih menunggu tukang, ini belum ada yang membaiki genteng aja. Kalau di dalamnya sudah bersih, sudah dicat. Gitu saudara onlineku. Mungkin itu ya konten yang bisa Umay Dayak ya berbagi dengan saudara onlineku dimanapun berada. Semoga konten ini diberkati Tuhan, bermanfaat untuk orang banyak ya, bisa kita menjadi berkat dan untuk memberkati orang banyak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.